Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat, para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya meneruskan pelajaran tasawuf, saya ingin mengingatkan, menasihati para jemaah supaya berhati-hati akan ajaran sesat. Timbulnya ajaran sesat, fahaman radikal dan ekstrim akan menyebabkan munculnya teroris dan pelampau agama. Ini karena berguru kepada orang-orang jahil agama, mengajar ilmu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak mempunyai asas fardu ain, lalu belajar kepada orang-orang yang tidak mengetahui hukum hakam tentang Islam dan tidak mengetahui prinsip-prinsip akidah Islam, maka tidak mustahil dia akan sesat dan juga menyesatkan orang lain. Hum dallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang ramai. Ini berbahaya. Orang-orang yang sesat akan diazab oleh Allah dengan azab yang berat. Sila rujuk firman Allah termaktub di dalam surah Shad ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yudhilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah maka akan mendapat azab yang dahsyat, azab yang amat berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Waspada. Belum saya lupa, 20 tahun yang lalu terdapat orang-orang belajar dan ta'assub kepada gurunya, di mana ajaran-ajaran songsang, ta'assub kepada gurunya, ayah pin lah, ya ada kan, guru Yahya, ingat tak dulu? Sekarang muncul lagi fahaman-fahaman yang sesat ini. MUIS, Majelis Agama Islam Singapura, senantiasa memantau ajaran sesat ini. Dan baru-baru ini muncul lagi ajaran yang menggunakan tariqah hak si hak, dah murtad jauh, terlalu keluar daripada akidah yang sebenarnya. Dia mengatakan Muhammad itu bukan utusan Allah, tapi Nabi Muhammad adalah Tuhan. Allahu Akbar. Padahal nyata sekali hari-hari membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kan begitu. Kenapa anggap Tuhan pula? Mana ada Tuhan itu tidur, ada Tuhan mati. Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Itu Tuhan kan? Lah ini terlalu jahil. Anehnya orang yang
menjadi pengikut itu orang yang pakai tudung macam sudah ada asal agama, orangnya sudah begitu alim konon, tapi rapuh akidahnya. Ini akibat asas tak sempurna, dan dia berguru kepada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama yang sebenarnya. Ini berat ya. Saudara, kita perlu berhati-hati juga ajaran-ajaran yang menyeleweng ini, karena akan membawa akibat yang parah. Saya akan bacakan dulu muqaddimah ilmu tasawuf. Kebanyakan ajaran saat ini menggunakan thariqah lah, menggunakan tasawuf lah, padahal itu menyimpang jauh daripada ajaran Al-Quran yang sebenarnya, menyimpang jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW, menyimpang jauh daripada thariqah para sahabat. Nah, baik, sebagai muqaddimah, ilmu tasawuf adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu Islam yang utama, seperti ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Sedangkan akhlak telah terkandung dalam ilmu tasawuf karena ia bermula dengan tuntunan akhlak yang mulia. Jadi tasawuf itu di dalamnya ada mengandungi akhlak. Akhlak adalah budi pekerti yang luhur, yang zahir. Sedangkan tasawuf adalah akhlak yang merangkumi zahir dan batin. Kalau akhlak biasa itu cuma zahir saja. Bisa saja orang mengatakan ketesi, budi bahasa, budi pekerti. Tapi tasawuf itu merangkumi akhlak zahir dan batin. Nah, sehingga mencapai suatu makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ilmu tauhid itu amat penting. Membahas tentang usuluddin dan ilmu kalam, seperti prinsip akidah Islam berkenaan ketuhanan dan segala rangkaian rukun iman. Rukun iman itu namanya dikira tauhid. Kalau rukun Islam itu dikira syariat. Ya, ilmu fikih membahas berkenaan tentang prinsip syariat yang merupakan ibadat zahir seperti salat, zakat, puasa, haji serta segala hukum-hukumnya. Itu ilmu fiqh. Dan banyak lagi termasuk juga faraid dan sebagainya. Sedangkan ilmu tasawuf membahas tentang akhlak yang mulia, zahir dan batin, dan budi pekerti yang baik, sama ada yang zahir maupun yang batin, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hati seperti apa? Taubat, khusyuk, tawadu, ikhlas, ridha, sabar, syukur dan sebagainya. Itu dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu fikih tidak ada penjelasan berkenaan tentang khusyuk dan tawadu. Tidak ada menerangkan tentang sabar dan sebagainya. Nah, maka perlu belajar ilmu tasawuf, baru sempurnalah ibadah seorang itu. Ilmu tasawuf itu sangat penting, karena ia di dalam ilmu-ilmu yang lain tidak membahas berkenaan khusyuk, tidak membahas berkenaan tentang ikhlas dan sebagainya. Nah, dalam ilmu tasawuf juga terdapat didikan diri dan latihan kerohanian untuk mengobati sifat-sifat tercela dan menanamkan sifat-sifat yang terpuji. Itulah sistem ilmu tasawuf dibagi tiga. Yang pertama tahalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Itu sistem. Nah, kita sebelum ini telah terangkan apa itu tahalli, apa itu tahalli, dan apa itu tajalli. Akan saya terangkan kembali supaya lebih faham lagi. Nah, pelajaran tasawuf adalah gabungan daripada ilmu tauhid dan akhlakul karimah, sedangkan ilmu fikih adalah penegak hukum dan pengatur tata cara beribadah sesuai dengan syariat. Setiap umat Islam dianjurkan supaya berakidah sebagaimana yang diatur dalam ilmu tauhid.
beribadat sebagaimana yang diatur dalam ilmu fikih, dan berakhlak sesuai dengan ilmu tasawuf, akhlak zahir dan batin. Itu very important. Baik, sir. Ilmu tasawuf dan fikih itu merupakan ilmu yang saling melengkapi. Jika keduanya bertentangan, itu berarti kesalahan. Pada lazimnya kitab-kitab fikih itu memuliakan dengan perbahasan mengenai bab taharah, bab bersuci, najis, dan termasuk di hadas, wudu dan sebagainya. Itu ilmu fikih. Ilmu tasawuf tidak ada. Ilmu tasawuf memulakan dengan taubat. Itu sudah membersihkan hati daripada nukta-nukta hitam karena perbuatan dosa. Itu ilmu tasawuf, hanya menyangkut bagian dalaman. Kalau ilmu fikih hanya bagian luaran. Kenapa? Itu bersih daripada najis, bersih daripada hadas dan sebagainya. Itu namanya fikih. Nah, cara-cara bersuci ini penting ya. Bab solat dan segala rukun-rukunnya, batal-batalnya, serta segala peraturannya, itu namanya ilmu fikih. Dalam ilmu tasawuf sudah tidak mengajar itu lagi. Dia mengajar tentang urusan hati. Baik, saudara. Dengan demikian ilmu tasawuf sangat diperlukan sebagai penyempurna bagi syariat. Sedangkan ilmu fikih sebagai hakim ataupun pengadil bagi tasawuf. Ilmu fikih lebih menyeluruh dan merangkumi segala yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Dijelaskan di dalam kitab Qawaid At-Tasawuf halaman 15, dijelaskan kun faqihan sufiyan wala takun sufiyan faqihan. Jadilah seorang faqih, yakni ahli fikih yang sufi, dan janganlah menjadi seorang sufi yang faqih. Saya ulang kembali, kun faqihan sufiyan wala takun sufiyan faqihan. Jadilah seorang faqih. Orang faqih itu orang yang ahli fikih yang sufi, dan janganlah menjadi orang sufi yang faqih. Syariat tanpa tasawuf tetap sah. Saya ulang kembali, syariat tanpa tasawuf sah, tetapi belum tentu diterima yang sempurna. Belum sempurna ibadahnya tanpa belajar ilmu tasawuf. Tasawuf tanpa syariat adalah batil, bakni rusak. Melakukan ibadat tidak hanya sekadar sah, tetapi perlu ikhlas dan khusyuk agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fikih penting, ilmu tasawuf pun penting juga. Nah, diterangkan di dalam kitab Al-Azkiyah, karya ulama seorang ulama tasawuf, diterangkan di dalam kitab Al-Azkiyah karya seorang tasawuf Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Asy-syari'atu bila haqiqah atilah wal haqiqatu bila syari'ah batilah. Ini dalam kitab Al-Azkiyah. Melakukan syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan melakukan hakikat tanpa syariat itu batil. Nah, saudara, syariat itu ibarat safinah. Ibarat safinah maknanya sampan ataupun perahu. Sedangkan laut itu adalah thariqahnya, jalannya. Kalau kita punya sampan tapi tak ada laut, tak ada air, mau jalan di mana? Sebab kalau ada safinah, ada perahu, ada laut, baru bisa jalan. Kalau kita punya sampan tak ada laut, tak bisa jalan. Sama juga kalau kita hanya bab syariat saja, tak ada thariqahnya, tak ada jalannya, tak ada lautannya, maka perahu itu tak jalan. Begitu maksudnya. Jadi kalau seseorang itu hanya belajar ilmu fikih, dia tak akan sempurna ibadahnya. Apalagi kita akan menerangkan tadi tentang tajalli. Tajalli itu sudah tinggi. Nah, itu sudah divine knowledge, itu sudah tinggi makomnya sampai kepada kasyaf nanti insyaallah.
Baiklah, itu saja, lebih panjangnya jemaah perlu faham, hati-hati dalam mempelajari tasawuf dan tarekat ini, karena didapati ada orang yang menggunakan tarekat, menggunakan ilmu tasawuf konon, tapi mereka mengajar dengan tanpa ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga menyimpang, sehingga dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran tasawuf tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan memang itu jalannya, cuma kita diatur membahas apa dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah faham. Kalau ada jemaah yang kurang faham, sila jumpa saya untuk saya memberikan penjelasan lebih.